Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kami dari Istiqlal Region Karawang akan melakukan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner. Tujuannya untuk memberi pengetahuan tentang jantung koroner. Sebelum penyuluhan dimulai, di sini saya dan rekan-rekan saya telah membuat suatu brosur atau poster. Nanti saya akan membagikannya kepada warganya. Jadi Bapak Ibu, karena brosurnya sudah dibagikan, saya juga akan melakukan penyuluhan di depan ini terkait tentang brosur yang sudah dibagikan. Jadi definisi dari penyakit jantung koroner ini harus kita tahu utamanya, yaitu penyakit jantung koroner ini merupakan definisi di mana kondisi pembuluh darah kita yang ada di dalam tubuh kita memberi pasokan oksigen dan nutrisi dan jantung menjadi rusak. Yang artinya di mana di dalam tubuh kita ini kan ada jantung. Jadi di dalam jantung kita pembuluh darahnya akan menghambat, sehingga itu yang akan mengakibatkan penyakit jantung koroner tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada beberapa gejala dari penyakit jantung koroner. Apa saja yang menjadi gejala dari penyakit jantung koroner ini? Kita harus tahu apa saja gejala yang timbul tentang penyakit koroner ini. Yaitu pertama, nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nah, untuk Bapak Ibu yang misalnya punya keluarga atau mungkin yang punya mahasiswa juga yang sudah punya keluarga yang sudah lansia, jika misalnya salah satu dari keluarga mahasiswa di sini mempunyai pasien yang gejalanya sama seperti penyakit koroner ini, yaitu nyeri dada dan merasa ketidaknyamanan pada dada, berarti itu sudah menjadi salah satu dari penyakit jantung koroner ini. Jadi kita harus lebih waspada. Nah, saya coba bacakan ya Bapak Ibu tentang tentang gejala-gejala dari penyakit koroner ini. Yaitu pertama, nyeri dada. Kedua, ketidaknyamanan pada ulu dada. Ketiga, yaitu nyeri dada yang tadinya tidak nyaman akan menjalar dari leher, rahang, dan bahu, dan tidak tertutup kemungkinan akan menjalar sakitnya di bagian tangan. Nah, di bagian tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri, dan terkadang kita masyarakat umum ya, terkadang kita menganggap ini sering dikatakan ini mah, ternyata penyakit lambung atau penyakit perut itu juga bisa menjadi salah satu dari gejala penyakit jantung koroner ini. Jadi kita tidak boleh menyepelekan gejala-gejala ini tadi. Nah, kedua yaitu pasien merasa keringat dingin, mual, muntah, dan mudah lesu. Mudah lesu apa? Mudah lesu itu yaitu mudah letih, kecapean. Gitu Bapak Ibu yang ada di sini, mahasiswa juga. Dan terakhir, irama denyut jantung pada pasien tersebut tidak stabil. Artinya seperti yang sekarang lagi viral, jedak-jeduk. Nah, begitu. Jadi salah satu dari gejalanya akan seperti itu. Jantungnya tidak akan stabil. Gitu Bapak Ibu ya. Bahkan bisa menyebabkan jantung kita berhenti. Itu gejala yang memang bisa dikatakan sudah benar-benar fatal. Jadi berhenti jantungnya. Makanya nanti dikatakan penyakit jantung koroner. Sudah lebih dari penyakit jantung biasa. Nah, begitu definisi dari penyakit jantung tersebut. Sekarang kita akan masuk apa saja sih penyebab-penyebab dari jantung ini. Nah, sekarang kami punya teman untuk melanjutkan pembahasan tentang penyebab dari jantung ini. Kami persilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Dina, yaitu tentang penyebab jantung koroner. Nah, penyebab jantung koroner ini sebenarnya ada banyak. Cuma di sini saya akan menjelaskan beberapanya saja yang paling berpengaruh untuk penyebab jantung koroner. Nah, yang pertama itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian ada kolesterol, kemudian ada kegemukan,
Juga ada kurangnya olahraga yang teratur. Penyebab jantung koroner ini ada yang paling utama, yaitu penumpukan lemak di dalam pembuluh darah arteri. Nah, penumpukan lemak di pembuluh darah arteri ini yang kita sebut dengan arteriosklerosis. Di sini karena tingginya lemak dalam pembuluh darah sehingga menyumbat saluran pembuluh darah di dalam jantung yang mengakibatkan jantung koroner. Kemudian di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Ada beberapa macam yang mempengaruhi kita bisa mengalami penyakit jantung koroner. Yang pertama itu usia. Nah, usia semakin lama akan mempengaruhi kekuatan arteri yang akan semakin rapuh. Kemudian ada riwayat keluarga ya, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jika salah satu keluarga kita seperti ayah, ibu, atau nenek atau kakek memiliki riwayat hipertensi, maka kemungkinan besar kita akan terkena juga hipertensi yang menyebabkan jantung koroner ini. Kemudian faktor risiko lainnya yaitu kita jarang olahraga atau kita jarang aktivitas juga ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian merokok juga dia bisa menyebabkan kita jantung koroner. Merokok itu kan ada senyawa zat nikotinnya ya. Nah, si nikotin ini bisa mengambil suplaian oksigen yang di dalam darah sehingga menyebabkan jantung bekerja terlalu keras dan menyebabkan jantung koroner. Nah, setelah penyuluhan dari faktor resiko, maka juga ada pencegahan dari jantung koroner ini. Apa saja? Yaitu tidak jauh-jauh dari faktor resiko tadi, yaitu menghindari merokok, menjaga pola makan, dan juga kita harus selalu mengecek tekanan darah kita. Seperti yang dibilang teman kami tadi, Intan, terkadang kita punya riwayat hipertensi. Jadi fungsinya untuk selalu mengecek yaitu untuk mengetahui apakah kita punya hipertensi tinggi. Jika mempunyai hipertensi tinggi, maka kita harus melakukan pencegahan-pencegahannya, yaitu teratur pola makan, berhenti merokok, menghindari stres, dan kita juga harus mengurangi berat badan. Dan terakhir yaitu olahraga teratur. Nah, demikian beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi tentang pencegahan dari jantung koroner. Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman yang ada di sini dapat menerapkannya di dalam kehidupan masing-masing. Baik, kami kembalikan kepada teman kami. Setelah penjelasan yang kami lakukan, apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Apa yang ditimbulkan atau yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner tersebut? Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Apakah teman-teman yang lain punya pertanyaan? Apa tindakan pertama yang harus dilakukan untuk membantu pasien yang terkena serangan jantung koroner? Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Dampak dari tidak lancarnya aliran darah ke otot jantung tersebut yakni bisa mengakibatkan kerusakan otot jantung yang dapat menyebabkan gangguan pompa jantung, gagal jantung, dan bahkan kematian. Oleh sebab itu, penyakit jantung koroner tidak layak disepelekan. Kemudian untuk jawaban yang kedua, jika orang yang mengalami serangan jantung masih dalam kondisi sadar, pertolongan pertama serangan jantung yang bisa dilakukan antara lain adalah coba tenangkan pasien dan hubungi ambulan secepatnya. Sambil menunggu ambulan datang, bimbing pasien untuk duduk di kursi, lantai, atau bersandar pada dinding. baik, sekian dari penyuluhan kami tentang penyakit jantung koroner. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan kami yang kurang berkenan. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.